Halo Sobat GP, apa kabar kalian hari ini? Semoga hati dan pikiran kalian sedang dalam keadaan tenang ya. Ada satu hal yang sangat menarik untuk kita bahas kali ini. Sesuatu yang mungkin luput dari pandangan mata telanjang para penggemar yang hanya haus akan drama lintasan. Kita sedang berada di ambang sejarah baru, di mana tahun 2026 nanti, dua putra terbaik Asia Tenggara, Veda Ega Pratama dari Indonesia dan Hakim Danis dari Malaysia, akan berdiri sejajar di grid Moto3. Euforia ini luar biasa. Saya bisa merasakannya. Gendang telinga kita seolah sudah berdenging mendengar riuh rendah fans yang ingin segera melihat duel derby Nusantara ini. Namun, kalau kita bedah lebih dalam, ada sebuah kebijaksanaan luar biasa yang sedang dimainkan di Karasi sebelah, tepatnya di kubu Hakim Danis. Alih-alih menyiram bensin ke dalam api persaingan antara Indonesia dan Malaysia yang memang sudah panas secara alami, Zulfahmi Khairuddin, sosok mentor sekaligus manajer Danis, justru menarik rem tangan. Dia tidak membiarkan anak asuhnya itu terjebak dalam narasi harus mengalahkan Veda. Tidak, bukan itu fokus utamanya. Zulfahmi, dengan segala pengalaman pahit manisnya di aspal dunia, memberikan sebuah saran yang sangat membumi, sangat realistis. Tapi justru disitulah letak kuncinya. Coba kita posisikan diri kita sebagai Danish. Kalian bayangkan, anak muda yang baru saja lulus dari Red Bull Rookies Cup dengan predikat 3 besar, langsung memikul beban harapan satu negara. Tekanannya bukan main. Disinilah peran Zulfahmi menjadi sangat krusial, bukan hanya sebagai manajer, tapi layaknya seorang ayah yang melindungi mental anaknya. Zulfahmi meminta Danis untuk melupakan sejenak Veda Ega Pratama. Musuh utamanya saat ini bukanlah pembalap dengan bendera merah putih itu, melainkan sosok yang duduk tepat di seberang garasinya sendiri, Ryusei Yamanaka. Ini adalah strategi psikologis yang brilian. Dalam dunia balap, ada hukum tak tertulis yang kejam. Rekan setim adalah musuh pertama yang harus kamu kalahkan. Mengapa? Karena mereka menggunakan motor yang sama, ban yang sama, dan dukungan teknis yang setara. Tidak ada tempat untuk bersembunyi atau mencari alasan. Dalam sebuah momen yang cukup serius, Zulfahmi mencoba meredam ekspektasi liar publik. Wajahnya tampak tenang, namun sorot matanya tajam, menyiratkan perhitungan matang seorang veteran yang pernah mencicipi podium dunia. Saya yakin akan ada persaingan ketat, ucap Zulfahmi dengan nada suara yang berbobot, seolah sedang menanamkan doktrin disiplin. Terutama karena Danis adalah pembalap baru, sementara rekan setimnya Ryusei Yamanaka jauh lebih senior. Harus ada persaingan sehat di dalam tim. Ini akan membantu mendorong tim ke puncak. Pernyataan ini menyiratkan bahwa Zulfahmi ingin Danis belajar dari yang terdekat dulu. Yamanaka punya pengalaman, dia tahu seluk-beluk Moto3. Jika Danis sibuk melihat ke garasi Honda Tim Asia milik Veda, dia akan kehilangan fokus pada pengembangan dirinya sendiri bersama MT Helmets MSI. Bicara soal tim, ini juga poin yang sangat ngeri-ngeri sedap kalau kita analisis. Danis tidak masuk ke tim sembarangan, dia masuk ke MT Helmets MSI, tim yang baru saja mengantar Angel Piqueras menjadi runner-up dan Ivan Ortola tampil beringas. Lebih gilanya lagi, Danis mewarisi kru bekas Piqueras. Bayangkan beban mentalnya. Dia duduk di kursi yang masih hangat, bekas diduduki oleh pembalap yang sangat sukses. Kru mekanik di sekelilingnya adalah orang-orang pemenang. Mereka tahu cara menyetel motor juara. Jadi, kalau Danis gagal, jari telunjuk tidak akan mengarah ke motor, tapi ke pembalapnya. Zulfahmi menyadari betul potensi pisau bermata dua ini. Dengan nada bangga namun tetap waspada, ia menjelaskan situasi teknis ini. Danis akan mengambil alih kursi yang ditinggalkan oleh Angel Piqueras.
kata Zulfahmi. Suaranya terdengar antusias menggambarkan privilege yang didapat anak didiknya. Jadi, Dennis akan bekerja dengan kelompok kru yang sebelumnya bersama Pikeras. Tim MT Helmets MSI ini bukanlah tim biasa. Kami menempatkan Dennis di tim yang kuat untuk memberinya peluang terbaik dalam memperebutkan posisi yang kuat. Fasilitas kelas 1 sudah di tangan. Motor kompetitif sudah tersedia. Sekarang tinggal bagaimana the man behind the gun. Disinilah sisi keibuan saya merasa sedikit prihatin sekaligus bangga. Anak-anak ini, baik Veda maupun Danish, dipaksa dewasa sebelum waktunya oleh kompetisi yang brutal. Namun, saya sangat menghargai pendekatan Zulfahmi yang humanis. Dia tidak membebani Danis dengan target angka. Tidak ada kalimat harus juara dunia atau harus top 5. Dia tahu target angka hanya akan menjadi rantai yang membelenggu kaki Danis saat menekan tuas persneling. Zulfahmi menutup pembicaraan dengan sebuah harapan yang realistis. Menatap jauh ke depan seolah membayangkan potensi besar yang bisa diledakkan oleh Danish. Saya tidak menetapkan angka spesifik apapun untuk Danish, ujarnya dengan nada yang lebih lembut, memberikan ruang bernapas bagi sang rookie. Saya hanya ingin melihat dia melakukan yang terbaik. Jika kita melihat para pembalap pendatang baru tahun lalu, mereka mampu meraih cukup banyak podium. Saya yakin Danish memiliki potensi untuk melakukan hal yang sama tahun ini. Teman-teman, apa yang bisa kita pelajari dari sini? Bahwa rivalitas itu bumbu, tapi fokus pada diri sendiri adalah menu utamanya. Veda dengan Honda Tim Asia pasti punya tantangannya sendiri, beradaptasi dengan karakter motor Honda yang kita tahu sedang berjuang keras. Sementara Dennis dengan KTM di tim MSI punya privilege motor yang lebih siap, tapi dengan tekanan internal yang lebih gila. Saya rasa kita sebagai penikmat balap harus lebih bijak. Dukung mereka sebagai manusia yang sedang berjuang, bukan sekadar aset negara yang harus menang setiap minggu. Perjalanan mereka masih sangat panjang. Bagaimana menurut kalian? Apakah strategi Zulfahmi untuk membuat Danish fokus pada musuh dalam selimut alias rekan setimnya ini sudah tepat? Atau justru Danish harus langsung tancap gas memburu Veda? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sehat selalu untuk kalian semua.